Halo semuanya, welcome to our first vlog. Today is January 8, 2017, 8 p.m. Yes. So, what do we want to talk about? Kayaknya malam-malam gini enakan ngomongin apa yang kita kangenin dari Indo kali ya. Secara kita udah di Vancouver kayak almost 11 tahun. Kita mulai dari kamu dulu deh. Apa yang aku kangenin dari Indo yang di sini nggak ada? Yes. Ya. Pertama, ya mungkin something yang common ya, something yang general pasti makanan. Soalnya makanan apa ya, kayak rada susah ya di sini untuk nyari makanan yang benar-benar kayak makanan Indo banget. Itu susah banget. Tapi ada sih kayak misalnya restoran ini yang ngejual misalnya nasi goreng lah atau apalah, tapi biasanya itu nggak purely Indo banget ya. Nggak Indo banget. Yeah. Jadi kayak misalnya ada restoran Singapura yang Ada menunya Indonya. Indo gitu. Iya. Dan itu pun juga restorannya cuma dikit ya, bisa dihitung jari gitu. Iya. Jadi pokoknya kangen banget lah ya sama makanan Indo di sini. Iya, iya. Oh, by the way, kita tinggal di Vancouver, by the way. Ngomong panjang lebar, ntar orang tahu kita tinggal di mana. Okay. Terus itu aku, terus kamu apa? Yang kedua weather kali ya, cuacanya. Kalau di sini kan campur-campur ya cuacanya gitu. Yang paling aku sebel itu pergantian musim. Kayak contohnya dari musim fall ke winter gitu contohnya. Kadang pagi-pagi itu kan dingin banget gitu. Jadi kita dari rumah harus pakai jaket tebal, tapi nanti siang-siang tiba-tiba panas banget gitu. Jadi kan kalau kita mau jalan-jalan atau apa, jaketnya jadinya kita tenteng-tenteng gitu, rada rese juga kalau kayak gitu kan. Sering banget juga di sini gitu. Terus kadang juga kalau kita nggak pakai jaket, terus ternyata di luar dingin, jadi ya. Tapi intinya ini kan apa? Di sini kayaknya pergantian cuacanya ini banget ya, sering banget gitu. Kalau di Indo kan mostly panas ya, nggak ada lah hujan gitu kan, tapi walaupun hujan tetap aja panas gitu ya. Ya. Tapi kalau aku sih ada ini sih, kayak kadang aku lebih prefer kalau in term of cuaca gitu, sebenarnya aku lebih prefer di sini sih. Soalnya kadang kalau di Indo kalau misalnya terlalu panas gitu kan, jadi aku nggak tahu sih, kalau aku orangnya aku nggak terlalu bisa nge-handle panas gitu loh, kayak aku gampang banget keringetan gitu kan. Jadi kayak paling nyampe kalau di Indo biasanya ya paling ya baju kaos, jeans, terus pakai sendal doang gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang nggak bisa pakai jaket, nggak bisa pakai sweater gitu. Jadi paling kalau in term of apa ya, kayak fashion kali katanya fashion gitu ya, aku cuma bisa begitu doang ya? Gitu loh, kayak nggak lucu aja kalau misalnya pakai jaket panas keringetan. Tapi kayak lately kayaknya aku sering banget ngeliat temen aku yang di Indo pakai jaket, pakai celana jeans, kayaknya jalan-jalan di luar juga itu nggak panas sih. Tapi anyhow. Let's not talk about another field of session. Talk about friends. Dulu aku juga kalau di Indo itu emang kalau saking panasnya muka kan gampang merah banget. Jadi sering dipanggil muka tomat gitu. Tapi ya enaknya itulah pakai baju tuh konsisten kayak di Indo. Kalau di Indo ya sih. Nggak repot milih jaket. Nggak ada kayak semacam surprise gitu ya, surprise oh tiba-tiba hujan atau apa gitu kan. Dan mungkin kalau di Indo juga aku bilang kayak kita nggak terlalu kayak nggak terlalu aware banget sama cuaca gitu loh. Kayaknya kita udah bisa expect gitu loh, nggak terlalu kita perhatiin. Kita tahu kalau misalnya hari ini bakal panas gitu, kayak kita nggak bakal mikirin ya selalu panas gitu. Kalau di sini kayaknya kita constantly mikir ya, kayak misalnya hari ini bakal panas, bakal hujan, bakal snow, bakal apa gitu kan, kayak mungkin itu kali ya gitu. Terus apa lagi? Aku apa lagi ya? Paling kayak
delivery makanan kayaknya. Di sini tuh jarang banget restoran yang bisa delivery gitu. Kalau di Indo kan kalau kamu lapar tinggal telepon KFC atau apa, dia bisa nganter pasti kan. Di sini kayak cuman beberapa fast food restoran yang bisa delivery. Itu sih yang dikangenin. Jadi kayak kalau lagi Sebenarnya malas masak KFC bisa tau di sini di delivery. Nggak semuanya. Kalau ya aku nggak tahu sih kalau di Indo McD bisa. Kalau in term of itu aku bilang sih kalau yang ngangenin banget ya buat aku bukan in term of delivery bukan in term of delivery itu gitu, tapi kalau aku yang ngangenin banget dari Indo tuh kayak gerobak-gerobak abang-abang itu loh. Itu yang aku kangenin banget kan kalau malam-malam. Kadang kan sering lewat tuh di sekitar rumah ya, tinggal ini doang terus bisa beli kan. Kalau di sini susah banget deh, itu tadi ya paling option kita ya delivery kan, pizza atau apa gitu-gitu kan cuma paling gitu. Soalnya di sini bersih banget kali ya, jadi kayak ya something yang kayak gitu nggak di approve kayaknya. Mungkin itu, terus mungkin bisa juga kan soalnya dingin kan, karena malam dingin terus orang-orangnya mungkin ya susah gitu mau gerobak malam-malam ya. Maksudnya aside from izin dari government atau apa gitu kan ya pasti ini. Paling the closest sama gerobak-gerobak itu kayak food trucks ya kalau di sini ya. Food truck ya. Tapi itu pun food trucks kayaknya ada ya pas summer di sini. Dan gitu kebanyakan lokasinya di downtown di yang jauh kota dari kan, rumah di kota kan, ya. nggak di rumah. Ya maksudnya mereka juga nggak jalan, mereka cuma stay di satu tempat terus kita order kan. Iya, terus kan kalau di Indo juga pagi-pagi suka lewat tuh tukang sayuran. Iya. Jadi kita nggak usah ke market gitu buat belanja sayuran. Enak lah ya, convenient ya di Indo ya. Iya. Terus kalau aku nih paling yang ngangenin bangetnya di Indo sama teman-teman. Maksudnya bukan berarti aku di sini nggak ada teman. tapi kalau di Indo yang paling kangenin banget tuh sense of humor bareng teman-teman tuh kangenin banget. Soalnya kan ada beberapa sense of humor, misalnya celotehan itu di Indo sama teman-teman yang nggak transferable gitu loh, kita nggak bisa kita nggak bisa nyiptain bercandaan itu di sini gitu. Nah itu mungkin yang ini different sense of humor gitu kan. Dan terus kalau di sini mungkin nggak tahu, kalau menurut kamu sense of humor orang di sini gimana? Lucu sih ya, tapi in a way kayaknya jokes-nya itu banyak yang pakai references gitu ya. Jadi let's say kayak mereka nonton certain TV show yang kita nggak nonton gitu, terus mereka make a joke out of it. Jadi kan kita nggak ngerti gitu loh, kalau kita nggak nonton TV show gitu loh. Banyak reference gitu ya. Kayak awal-awalnya juga dulu kan waktu ngedengerin joke gitu awal-awalnya, ya aku ngerti sih mereka ngomong apa gitu, tapi cuman nggak ngerti aja lucunya apa gitu. Tapi setelah mungkin nonton TV shows-nya, terus mungkin atau setelah ngobrol di sini lama-lama gitu, jadi aku bisa understand aja, ngerti aja gitu loh mereka lucunya itu apa gitu. Jadi butuh sedikit effort lah ya. Butuh sedikit effort ya. Memahami joke mereka gitu. Memahami joke-nya. Tapi ya once kamu ngerti emang lucu gitu. Iya, tapi itu lucu loh. Tapi soalnya kadang aku ada teman yang bukan dari North America gitu. Misalnya let's say dari I don't know Korea gitu misalnya, atau misalnya dari Middle East, somewhere in Middle East gitu, atau even dari Europe gitu. Kadang aku ngerasa joke aku masih lebih bisa mengerti joke-nya mereka gitu loh. Aku nggak tahu kalau joke yang related sama TV show ini kayak North American doang gitu loh, kayak spesifik ke North America doang yang make joke seperti ini gitu. Aku nggak tahu sih, tapi atau mungkin itu cuma gara-gara orang Korea ini, orang Middle East ini datang ke North America, jadi mereka harus pakai joke-joke yang general gitu loh. Kalau mereka ngebawain joke yang related sama TV show mereka atau apa ya mungkin orang nggak ngerti gitu. Tapi ya mungkin ya itu kali yang aku kayak find relatable kali. Iya, jadi kayak jokes di sini kayaknya orang-orangnya kurang spontaneous ya.
I don't know, is it? Menurut aku spontaneous juga sih, tapi mungkin spontaneous in a different way Yeah. gitu menurut aku. Yeah. Terus apa? Apalagi ya? Apalagi, mungkin ya ini rada beda sih, tapi ini sesuatu yang aku kangenin banget. Bukan, yang aku enjoy banget di sini. Ini topiknya rada beda, tapi saya enjoy paling ya traffic kali. Traffic. Oh iya. Di sini aku suka banget sama traffic di sini. Kalau di situ orang patuh banget Patuh banget sama namanya traffic, rambu lalu lintas gitu. gitu. Makanya macet jarang ya, paling kayak rush hours kayak pagi orang ke kantor sama orang pulang kerja itu aja gitu ya. Weekend yeah. apa sih lancar ya. Ya. Kalau di Indo kan Kalau di Indo kayaknya kalau macet ya lama banget. lama Iya. banget bisa berjam-jam. Aduh di sini aduh nggak ada sih untungnya sih itu ya. Iya sih. Terus udah itu. So far yang kepikiran itu ya baru ya. Sama yang kepikiran itu ya. Itu dulu kali ya buat part 1 ya. Nanti kalau kita kepikiran lagi kita bikin part keduanya. Atau kita ngomongin topik yang lain. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah. Bye bye. Dadah.